Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdin Erlangga. Hari ini saya akan berpresentasi tentang konsep modal. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan. Secara garis besar, pengertian modal adalah sekumpulan uang ataupun barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Modal juga memiliki pengertian sebagai kapital, adalah suatu barang uang diproduksi oleh alam atau manusia untuk bisa membantu melakukan produksi barang lain yang diperlukan oleh manusia untuk mendatangkan keuntungan. Setelah mempelajari materi ini, saya harap saya dan teman-teman mampu memahami tentang konsep, jenis, sumber, dan cara mendapatkan modal usaha. Yang pertama, pengertian modal. Modal adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset, atau utang. Dengan begitu, maka proses produksi hingga pemasaran perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Pengertian modal menurut para ahli. Pengertian modal menurut Bambang Rianto. Bambang Rianto menjelaskan bahwa pengertian modal adalah suatu hasil produksi yang bisa dimanfaatkan kembali untuk diproduksi lebih lanjut. Dalam prosesnya, modal akan lebih fokus pada nilai, daya beli, atau kekuasaan menggunakan yang terdapat dalam barang-barang modal. Yang kedua, ada pengertian modal menurut Arnold B. Baker. Baker menjelaskan bahwa pengertian modal adalah berbagai barang konkret yang terdapat dalam rumah tangga, perusahaan, dan terdapat dalam neraca bagian debit, atau berupa daya beli atau nilai tukar barang yang tercantum dalam neraca bagian kredit. Berikut adalah jenis modal. Jenis modal berdasarkan sumber dibagi menjadi dua, yaitu modal eksternal dan modal internal. Lalu ada jenis modal berdasarkan pemiliknya, yaitu modal sosial dan modal perseorangan. Yang ketiga, jenis modal berdasarkan wujudnya, yaitu modal abstrak atau modal pasif, dan modal konkret atau modal aktif. Yang ketiga, jenis modal berdasarkan sifatnya, yaitu modal tetap dan modal lancar. Lalu ada manfaat modal. Yang pertama, membayar sewa tempat. Yang kedua, sebagai penyediaan bahan produksi. Yang ketiga, gaji pekerja. Yang keempat, sebagai simpanan. Yang kelima, melakukan proses produksi. Yang keenam, mengurus perizinan usaha, lalu mengurus hak paten. Sumber modal dibagi menjadi dua, yaitu sumber modal sendiri adalah untuk menjalankan sebuah usaha berasal dari pemilik usaha. Modal ini tertanam di perusahaan untuk waktu yang tidak diketahui, dapat bertahan beberapa lama. Sumber utama dari modal sendiri adalah internal. Modal ini biasanya dihasilkan dari produksi yang sudah pernah dilakukan atau kekayaan dari pemilik perusahaan yang menjalankan usaha. Untuk bisa mengandalkan modal sendiri, biasanya sebuah perusahaan harus menahannya dari keuntungan atau lainnya dalam jangka waktu tidak sebentar. Sumber modal pinjaman. Hal ini dijelaskan Bambang Rianto bahwa pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Cara mendapatkan modal. Yang pertama adalah tabungan. Cara dapat modal usaha tanpa pinjam bank yang pertama sebenarnya cara yang paling mudah untuk dilakukan. Selain itu, menggunakan cara ini juga memperkecil risiko yang akan ditanggung apabila usaha yang dijalankan mengalami masalah di depannya nanti. Yang kedua, jual aset pribadi. Cara dapat modal usaha tanpa pinjam bank yaitu dengan menjual aset pribadi yang dimiliki. Aset yang dimaksud bisa berupa motor, mobil, rumah, gadget yang tidak terpakai, barang elektronik, tabungan emas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gadaikan aset pribadi. Mungkin masih banyak dari perusahaan yang belum rela untuk melepas aset pribadi untuk dijual dan dijadikan modal usaha. Tak apa, mungkin perusahaan bisa mencoba cara dapat modal usaha tanpa pinjam bank dan menggadaikan aset pribadi. Yang keempat, patungan bersama. Jika berbagai cara dapat modal usaha tanpa pinjam bank sebelumnya masih saja cukup berat untuk dilakukan, maka Anda bisa menggunakan sistem patungan bersama. Yang terakhir adalah investor. Cara dapat modal usaha tanpa pinjam bank ini juga cukup efektif untuk dilakukan. Namun diperlukan konsep usaha yang jelas. Selain itu, keseriusan dalam membangun sebuah usaha juga menjadi penilaian investor. Semakin baik konsep serta detail dari usaha yang akan dibangun, maka bisa semakin besar pula nominal yang akan diberikan oleh investor. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.